Banyak iga naik jema dia kan rombongan artis tuh kan. Rombongan artis-artis tuh banyak iga naik dia nikah baik lagi nak ke Mekah. Empai sebulan dua lah bancai. Hah? Apa Sarah Azhari keruan dia kamu. Kelawai ikut itu. Hah? Kelawai ikut itu. Dia banyak bercerita kayak aku. Jadi kekayaannya tidak ada pula nih dia kita bayangkan kata cuma kaya, benar kata dia tu kan kata kita bahagia. Satu pagian lah pening pala dia. Dua harinya tu lah satu dibuka lah nage kredit katanya. Hah? Buka jendela lah nage pula kredit katanya. Entah kulkas apa tu apa itu kan. Awak beli kulkas nak dingin kapala laju panas maksa-maksa laki. Banyak kan dulu itu kan? Maka nikmat itu adalah orang yang paling hebat di dunia itu orang yang mampu menikmati kehidupan setiap harinya. Karena hidup itu 3 masa, Bu. Hidup itu 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan. Masa lalu biarlah dia pergi, kita jadikan sebagai pengalaman. Masa sekarang harus kita nikmati. Makanya Umar bin Khattab itu berpesan, kalau kamu katanya ngari keluarga tu, 2 belaki bini tu nak dia bermasalah, satu antara tidur tu saling pandang. Bergayapan saling pandang. Aceh ngapa sekat terakhir malam ini aku ngedengar. Itu kata Sayyidina Umar tu. Karena ngapa pagi belum siapa nih pacak apa nentukan pagi masih hidup? Siapa? Ada di dunia pacak nentukan pagi masih hidup. Nah maka nikmatilah masa yang akan datang, pagi, lusa dan seterusnya tahun depan boleh kita beranci-anci, maka semangat bagawe. Ikmalid dunia ka'annaka ta'isu abada wa malil akhirah tamutu qad. Jadi bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya dan berusahalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Jadi nak gedong galut ini, dunia nak gedang, akhirat nak gedang. Itu nak gedang galut. Nah, ngapa paginya tuh karena kita di keruan. Kapacak dia kita nikmatinya. Ya, makanya Rasulullah SAW itu mencontohkan dalam kehidupan itu setiap apa yang dimilikinya itu maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kedua apa setelah iman yaitu nikmat sehat yang tidak ada tandingannya. Jadi nikmat itu nikmat itu 3, Bu. Pertama iman, kedua sehat, ketiga anak yang soleh. Jadi yang kedua sehat. Sebagai perbandingan Bapak Ibu hadirin sekalian, ada jemaah di sebelah ni jemaahnya kayu. Kayu ni an jemaah ni tadi ya, bermobil banyak, berkolam renang, bersegala berbanda katah pokok kan. Hanya makan bepantang. Makan rebong asam urat, rematik, makan santan kena ambiien kena mah, makan daging atau kadar kolesterol tinggi. Itu apa gitu kan? Makan nasi padempai dia tahu lagi karena kadar gula tinggi, darah tinggi. Sementara di samping ini tadi jema buntu dasar tanah nyelaku kucek tadi segala buloh. Makan dia sengenya kan padempai panas merembos di periuk tu lah. Bergorengan balor, bersambal calo, baulam 3 pula kan, petai, kemangi, ngari kabuk jering kan. Makan satu makan ni dia nepak berkebok sengenya. Keruan ke berkebok. Pontalenian sengenya kan. Pontalenian satu makan berpelo-pelo nian kan. Labu siam ada pula sengenya nambah sehat dia keraskan lagi. Nah kenyang iki lah jadi tahu lagi berangkat. Acu kaca dengar katanya angkat tiket aku ni sambut tiket. Lah kenyang iki. Udah makannya lah beda 3 kali. Nah, laju awak contohkan lagi dakci harus pacak maka dia dah meneladani Rasulullah, kita contoh ke halul itu. Laju tanyakannya di rumah, waktu sekolah, anak-anak katanya apa ucapan setelah kita makan? Saya Bu katanya, karena dinjo hadiah. Lo mana katanya? Acuka, Bu, aku nginak bak tu katanya kalau udah makan dia kekenyangan pertama minta sambut ngumak katanya. Udem itu katanya tegak melentik 3 kali
Oh, oh, itulah ucapu katanya. Makanya jangan asa-asa contoh nian kayak gitu. Contoh nian. Sampai kemana tadi Rasulullah tadi? Minta ya. Hah? Nikmat sehat. Anak kalau anaknya didekat dijajai ke versi lain itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, Rasulullah tadi setelah mengimami kemudian disuguhkan oleh malaikat Jibril di nampan tadi. Ada khamar dan ada susu. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Maka kata malaikat Jibril, benar Muhammad bahwa engkau adalah orang yang suci, engkau adalah makhluk yang paling mulia, maka kemuliaanmu ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala membasuh kita pala kita berangkat. Berangkat. Berangkat langit 1, kalau situ. Makasih. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu ada kala bertemu dengan Nabi dan Rasul. Di dekat cerita panjang itu. Jadi sampai ke langit ke-6, ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Musa, 6, 7, Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim, Khalilullah, karena dia adalah bapang daripada para nabi, Nabi Ibrahim. Nah sampai ke sana, nak ke Sidratul Muntaha, menemui Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad ini tadi diajung di surang diuculkan, bahasa kita. Anu Brel katanya ngapu pala kita kabala jemput aku isan di bumi lan jemput aku mangke kabar tidak masuk ke sini katanya. Wahai Muhammad, aku tidak bisa masuk ke situ dikarenakan tanpa redo dan seizin Allah maka aku akan terbakar. Maka yang bertemu langsung adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Gerot di Nabi kita tuh. Sepanjang sejarah paling gerot Nabi Musa kan? Nabi Musa tu nantang dia nak bertemu dengan Tuhan. Empai ancakannya di bukit lah pingsan. Lihat dia. Akan tetapi Rasulullah langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dialog bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sedih dan kebingungan, maka Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatun thayyibatulillah. Itu apa jawaban Allah? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan untuk Nabi. Kemudian walaupun dia dalam keadaan sedih menghadap Allah Subhanahu wa taala, cintanya Rasulullah ini pernah pudar, masih teringat saja nge umat. Itu apa sambungannya? Assalamu alaika, assalamu alaina wa ala ibadillah his solehin. Keselamatan atas seluruh orang-orang yang soleh, hamba-hamba yang soleh. Itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cinta kepada umatnya dari dunia sampai nanti kita berkumpul dinantikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Taala. Buktinya itu apa? Setiap ini kita peringati nyelala menyebut Rasulullah, Maulud menyebut Rasulullah. Kemudian 17 Ramadan kita senantiasa menyebut Rasulullah. Salat menyebut Rasulullah. Selalu senantiasa disebut-sebut sebanyak 17 rakaat kita senantiasa menyebut Rasulullah. Maka cintanya Rasulullah terbukti bukan lo kita cinta aku anggau. Keruan ngaku anggau. Keruan di ngaku anggau. Ngaku galak hanya dia bukti. Itu aku anggau itu namanya. Aku palak-palau. Aku palak-palau. Kalau kita membicarakan Rasulullah tentang akhirat ini dia ibu, dia nyagu-nyagunya. Akan tetapi kalau kita menceritakan tentang kehidupan dunia ini, kata mudah nyagu. Makanya Rita Sugiarto, kalau ikut itu. Rita Sugiarto, dia kan ceritanya kan sampai main lagi masih janda ya. Keruan aku itu. Dah keminum kena. Kapan nonton Indosiar kamu? Ngapa? Jangan manega nonton jeritan hati itu. Atau deke-deke lah jo ngambong kamu kan. Ceritanya gitu itu titulah saja itu.
Oh, bolak-balik, gitu kan? Gitu-itulah saja. Jadi Rita Sugiarto tuh dia bercerita nggak aku. Sampai sagini katanya tat aku masih janda bae ngapu. Jiku dengar masih janda saja tak. Gara-gara Rita Sugiarto tuh dia membuat lagu nak mencari pacar dunia akhirat. Dek tahu pacar dunia akhirat itu yang pacar hanya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kena lagunya kan? Hari ini, gitu kan? Buat pengumuman, kan? Aku umumkan pada bulan, pada bintang. Dapatkah ku mencari seorang kekasih? Itu kan? Dunia akhirat cereng. Ku jawab, dek tahu je kok. Tuh. Makanya dia janda sampai segini. Itu ceritanya itu. Kalau ikut tadi. Nah, buktinya tahu pagi. Aku nak nanya, siapa ada lakinya di sini? Ada kali ada lakinya di sini. Maksud aku nih datang. Ah, tolong jawab ya. Tolong jawab nggak kamu. Aku bertanya, hanya jawab bias-bias kamu. Jangan kecil. Ibu-ibu ini cinta dan sayang kepada suami sampai kapan? Sampai bias-bias. Ibu-ibu ini cinta dan sayang kepada suami sampai mati. Aneh kalah, Bu. Pak, aneh kalah sampai kalau dia lah mati, nah telebos, Pak. Jam berapa ini? Asa kemonjang lalan jual obat. Jadilah jam 2 ini. Oke. Kita ini senginya banyak tegur sih katanya. Jika terus kan. Terus. Awak nih di belakang tadi kata udem lah Ustaz. Udahlah lah dingin tuh di belakang tuh. Itu kan. Jadi sampai mati. Mungkin katanya Ustadz kamu tuh di pula katanya anunian di desa bandingnya kamu tuh tanya kapula pukul mana cinta dan sayang kamu tuh nge kami nih. Kami ini cinta dan sayang ngagi ibu-ibu tuh Pak, akulah mewakili kamu ya. Sampai ibu-ibu masih hidup. Itu dia. Kalau dia lah dige, Pak. Makanya ibu-ibu sekalian, dapat ku cerita kalau aku ngisi tausiah aja mana dia nikah tuh, Jika kalau kamu nak lemak gi baru-baru nila, nak manggil cinta, nak manggil yang, nak manggil bunda, apa lagi? Yang bebek, apa lagi? Mama, Di sini bermama, apa bayang apa betapa? Buma. Buma jadilah dia dah. Karena bermama tu memang nak jema di kota nian sebenarnya lemak itu. Lo kita di sini kota kan. Mulak pada kami di talang ngai nyokok tu di dah nukangnya setuju ya. Di dah sesuai. Mana mama nyemang. Dia dah. Mana mama ke mall. Cocok dia dah. Mana mama besiong. Dia dah. Atau Aryan Calau katanya. Nah, dia pula masuk dalam kamus. Sampai kemana tadi? Ditanya lagi ya kamu tadi. Cinta dan sayang kepada suami sampai mati. Itulah kalau kita ceritakan tentang kehidupan berdunia ini singkat benar. Apalagi ngomong tadi kalau jemegi baru-baru cinta yang ai kena gala pokok muta ditakui yang baru. Muta ditakui. Makanya membada kami itu kalau nyanyi pengantin nyanyi di sana. Pengantin baru. Pengantin baru kan nyanyi, yang pada kami itu loh Kardos mau main sana.
Baiklah katanya kan, kata MC tadi pacak pula. Kalau tadi kita dihibur oleh dusun Laman dan para undangan. Sekarang kita dengarkan suara emas dari kedua mempelai. Dan juga Meksiko tadi, dindak nak dua ni kan. Nak dua lah bergaya apa sengit kan. Tu apa nyanyinya? Cuma kamu. Nyanyi dengan lah bergaya apa nyonde kerana lagi pada singko segalanya kaputannya. Cuma kamu. Wah. Sayangku di dunia ini. Nanti betina lah ngekok lainnya bola kan. Cuma kamu. Kados pemain. Sayangku di dunia ini. Jawab senginya ngagi nek betina ngene lanang ger-ger ni nikmat. Empo karo lo manikin asal pengantin tu cengki laku. Penuh kardos tu tadi kan. Tu apa entah kadang terpaksa itu kan di mak pula kadang kan nggak bisa. Tu apa jawabannya nek lanang ger-ger. Tanpa kamu kan. Apa ku rasa dunia ini. Ger-ger senginya tadi kan. Tu apa kata kamu bapak-bapak ibu-ibu nek lama nek ada kan nyampai setahun lagu itu berubah. Dek kata Tata ini baru saja cuma kamu. Aku cinta kamu. Itu kan? Nah ternyata tadi memang terjadi nian 4,5 tahun bebantah. Karena dia tahu menyelesaikan kehidupan dalam rumah tangga, akhirnya dibataklah lewat Facebook, dibatak lagi lewat nyanyian. Kebetulan balik dusun nyem sedekah, balik serirang pula. Nah katanya kalau dulu kita dengarkan suara pengantin ini kata apa mbak ini nih. Ini dia dang balik kebetulan kita minta dia nyumbangkan lagu pula katanya kan. Nyumbangkan lagu dipantau dia tadi. Saat dipantau lagu apa? Lah nunjukkan dai di dalam karena dia pernah ngaji. Nak dia encak kabna ke dimak ngelaki itu tadi. Nak dilampias kabna tadi. Lagu apa mbak katanya? Ikuti bae. Apa lagunya katanya? Wanita mana pasti tak tahan, ya kan? Apabila suami ringan tangan. Lah kata kamu apa? Rapat kena gagal rupanya ini katanya kan? Rapat kena gagal ibu ini katanya. Dulu katanya dia alapnya anjemnya dainya lo telo angse katanya kan? Main lagi lah berpitak-pitak upaya nak sijat. Rupanya kena gagal ini. Itu kan? Ngulang lagi lagu satu balik ngulang lagi lagu dek pula tahu lagi menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan tadi karena dia pernah ngaji dia tahu banyak lagu-lagunya sengaja ngeluarkan lagu-lagu ya membuka aib dalam keluarga. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi setelah Rasulullah SAW tadi naik ke langit bertemu dengan Allah, kemudian dia balik bertemu dengan Nabi Musa. Saat bertemu dengan Nabi Musa, bertanya Nabi Musa, membahas kita cung, tapi pukulan kabar menghadap Allah Subhanahu wa taala itu. Aku menghadap Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan perintah untuk aku dan umatku sebanyak salat 50 waktu. Ai kata Nabi Musa, lah diterai umat-umatku sebelumku kan. Jauh di berat lulu itu, dek sanggup. Bezak tinggi baca-baca bayi katanya, betes bezak umatku dulu. Dek sanggup katanya. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala lagi, menbasi kita mintalah diskon. Naik lagi. Demi memikirkan umat, naik lagi. Kuringkas lagi kan. Bolak-balik sampai terjadilah 9 kali sehingga bersisa tinggal 5. Akan tetapi walaupun 5 waktu, kalau kita melaksanakan sholat itu dengan ikhlas dan tulus 1 waktu, maka dibalas 10 kali lipat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti 5 kali 10 50. Sama baik. Nah telah tinggal 5, anda lagi Nabi Musa nih. Mat, lah tinggal berapa? Lah tinggal 5 katanya. Nah masih ngaji lagi di dekat sanggup katanya. Masih berat itu, di dekat sanggup dilakukan ke umat kaba. Akulah maluan menghadap Allah lah bolak balik katanya. Itu bersisa lama karena aku cinta dan sayang memikirkan
umatku. Maka benarnian Pak, benarnian kata Nabi Musa tuh berat. Ternyata buktinya sampai main lagi banyak jemaah tidak sanggup melaksanakan sholat 5 waktu. Hanya bukan jemaah sini, jemaah di ibadah kami. Jemaah di ibadah kami. Banyak tidak sanggup sembahyang 5 waktu. Jangan tersinggung hanya kamu. Ayo boleh singgung tadi ya. Boleh. Dia ngapa? Ngapa ini? Hah? Dia nih? Kalau ngajak UDM sana. 1. Ya, berzikir sementara begini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi. Subhanallah. Terus. Wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setiap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itulah salah satu cara kita mendidik menyampaikan ilmu kepada siapapun. Balik aku macam bagi dulu kan. Ame dah kecil zaman aku dulu lah apal galu nama-nama nabi, nama-nama keluarga Nabi. Nah, siapa nih nama Nabi kita tuh? Siapa nih nama Nabi kita tuh? Inilah. Siapa nama Nabi kita tuh? Nabi pintar. Nabi Muhammad jam itu. Nah. Ini kalau lah kecil baterai itu nih. 1. Nah. 1. Terang lah. 1. Oh, gitu. Kalau dulu kan dinyanyikan, anak jema dulu kan banyak ceritanya. Aseng 6, aseng 12. Hanya tetap pun galut itu tuh walaupun banyak anak dulu. Dia ngajarkannya lewat nyanyian baik. Ngenangka tentang tauhid. Mainnya jarang belajar tauhid. Lapa cak ngaji melingai kadang-kadang lapa cak nyala ka jema ngagi apa deretan Nabi lagi dekeruan kadang-kadang. Kalau dulu kan banyak diceritakan kan jema dulu banyak anak tuh sambil dia milih ada 8 berading, ada nih ingogan, ada yang ngelap lainnya lah sengit-sengit lalu lepang masak tangannya. Hanya dia masih sempat mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, mengenalkan dari para nabi dan rasul. Nah, penyanyinya kan pada zaman sambil nitihan itu tadi, pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah lahirlah seorang rasul yang terakhir yang mulia. Bertanya ingokan tadi. Siapa namanya mak katanya? Nabi Muhammad namanya. Siapa pendonga katanya kan nomor 2 tadi. Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana pada katanya? Apa di Jambat Akal? Apa di mana katanya Badahutin? Apa di Bumi Agung? Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa ngangkat katanya kan? Apa cuma masjid takwa? Apa wali kota? Apa gubernur? Allah yang maha kuasa, pencipta alam semesta. Itu kalau dulu tuh. Ama ini akibat nemani ngayau HP. Nemani siang ngayau HP, malam ngayau HP. Sehingga ada nyanyiannya.
Zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh ngindang hari. Jelas ada? Ada di mana terjadi itu? Zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh ngindang lagi. Gara-gara ngapa? Zuhur micet HP, asar micet HP, maghrib ngejil HP, isya ngayau HP. Laju gongau ngindang payah benar mata. Bukan membaca Quran akan tetapi ngayau HP. Banyak terjadi itu kan? Padahal disebutkan di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafa. Masuklah kamu ke dalam agama Islam itu secara kafa. Mana kita nak masuk Islam ke dalam rumah kita? Aman kita tidak pernah ngaji, aman kita tidak pernah belajar, aman kita tidak pernah mendekati ustadz kiai, aman kita tidak pernah masuk masjid. Ya. Bapak Ibu dan sekalian rahimakumullah, jam 2:30. Nah, aku ambil kesimpulan. Kerasakan di kamu tuh. Babenang. Kata guruku dulu, amulang ngunjo. Nah, kena waktu lah, kena. Ada kan? Amela 3 kali katanya tutuplah. Ama je mela berubah 3 kali ngonjo, lah nyago katanya. Lah nyago katanya kan. Gila anak ngonjo-ngonjo kamu hanya cuping masih bermain. Gila, aku tuh keruan kamu tuh asing asam urat. Keruan aku asing rematik. Nah, kita ambil pada sisi kesimpulan. 4 baik kesimpulan aja, aku cepatkan. Pertama adalah kesimpulan bahwa Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang paling mulia. Dan kemuliaan itu ya, Allah tunjukkan Rasulullah SAW itu diangkat ke langit. Nah, diberikan kepada seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Kemuliaan manusia itu dapat dirasakan, kesempurnaan Allah berikan kita makhluk akal pikiran kita, kemudian panca indera kita yang begitu lengkapnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesempurnaan tersebut Allah berikan kita akal, dan akal tersebut dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentafakuri, merenungkan, aman bahasa kita. Aman lagunya renungkanlah. Dalam diri kita maupun di luar diri kita, alam beserta isinya. Ketika kita mau merenungkan diri kita ini, dalam diri kita maupun di luar diri kita, alam beserta isinya, maka akan bertambahlah ketawitan kita, keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa contoh? Kita ini ada namanya jantung. Jantung ini umur 40, berapa tahun kamu? Ada 60? 64. Artinya 64 itu jantung kita ini tidak pernah berhenti sedetik pun. Nyala tidak? Jut. Tidak pernah berhenti sedetik pun. Kalau buatan manusia, secanggih apapun mesin buatan manusia itu pasti ada berhentinya. Nyala tidak? Ambil kita di dalam lagi di rumah sakit itu, dia tet. Hanya awas hati-hati dia tet. Nah, pajam itu. Pajam itu dia lalu panjang itu. Habis artinya kan. Itu kalau kita merenungkan, siapa nih yang ngatur ini? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ini adalah makhluk yang paling mulia. Ya, kemuliaan tadi akan tetapi hawa nafsu kita ya ditundukkan dengan akal dan pikiran kita, sehingga mata kita terbuka, hati kita lembut untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kita ini sangat mulia, akan saya bandingkan lewat muneng-muneng. Quran nggak muneng-muneng? Nggak muneng-muneng Quran. Muneng-muneng tuh sambil mengemai, katanya ino, pen katanya kan. Tapi ujungnya Quran kamu tini, itu apa tujuannya?
Cong katanya ada ayam. Ayam ni dang tunggal, ayam jambat akala tara latena. Ayam ni pacak puluh ngicik tena. Ada cucungnya, ada anak. Ayam ni tadi cucungnya ni tadi merotes ngeniningnya. Katanya neng, ngapunian sangkan manusia itu alangkah banyak namanya. Awak surang kadang-kadang namanya 3 2. Sedangkan kita ni nama gisiko. Siapa namanya? Ayam. Misalnya namanya Nur Laila misalnya kan. Dipantau Noi kadang-kadang kan. Siapa lagi kira-kira? Lela. Nah kamu siapa kamu? Let. Abdullah dipantau Bedol. Siapa lagi? Siapa kira-kira contoh di sini? Nah lolo ada yang Kang Sutijo nih. Namanya Yanto Kang ya. Dipantau Gudel. Jauh benar itu. Ada pula Indrianto pada kami itu dipantau Catok. Merotes ayam nih ngapunian manusia itu katanya kata banyak namanya 2 bahkan sampai 3. Sedangkan kita nih nama kita nih cuman ayam. Tuh apa jawab nih katanya Cong memang lo itulah. Bahasa manusia itu memang lo itulah manusia itu. Akan tetapi hakikat manusia itu namanya cuman gisiko kala. Setelah ia meninggal dunia, nama manusia itu tinggal satu, namanya mayit. Calon mayit kalian. Siapa siap? Namanya mayit. Sikok kan artinya namanya. Odem itu katanya manusia itu walaupun dia kata bandenya bermobil banyak